time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Good morning, children. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? Okay, I am fine too. Thank you. I hope everyone is always healthy and enthusiastic. Jadi, Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Masih semangat? Have you prayed or not? Sudah berdoa belum? If not, please ask someone to lead the prayer. Jadi kalau belum, ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Kia, please come forward. Let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Kia. Sit down, please. Thank you, Miss. Okay, someone is absent today. Ada yang tidak hadir hari ini? Who is there? Siapa yang tidak hadir? Okay, before we continue with the material, I will read out learning objectives today. Okay, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. So, our learning objective today is firstly, through observation, students can differentiate the types of angels based on the size of the angels. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan pengamatan, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Secondly, by assigning students to be able to organize the of angels based on their size. Yang kedua, dengan penugasan, peserta didik dapat mengorganisasikan jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Okay, before we continue with the material, I ask you to stand up. Let's sing the song Berkibarlah Benderaku. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Tahu toh? Sudah tahu toh? Oke, yang tahu bisa bantu Ibu maju untuk pimpin Jason. Maju. Jason maju. Warna benderaku, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam berkibar di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menundukkan dikau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya.
What types of angel? Oke, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang tahu kira-kira bagaimana mengelompokkan jenis-jenis sudut? Siapa yang tahu? Cara mengelompokkan jenis-jenis sudut. Cara mengelompokkan jenis-jenis sudut. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, jadi today hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal sudut. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal sudut. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang mengenal sudut, materi tentang mengenal sudut? Sudah. Oke. Jadi hari ini ibu akan mengenal kembali materi tentang mengenal sudut. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal sudut. Tahukah kamu apa itu sudut? Siapa yang tahu apa itu sudut? Apa itu sudut? Apa itu sudut? Yang tahu angkat tangan. Tidak tahu? Oke, jadi sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Bisa diulang? Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Jadi ini contoh sudut. Ini yang dinamakan dengan sudut. Oke. Jadi dari gambar sudut ini, garis ini ke atas ini dinamakan oke. Jadi di gambar A ini, bisa lihat di gambar A ini diarsir, ini kan sudut. Jadi di titik sudut ini diarsir. Nah, untuk membedakan kaki sudut, titik sudut itu di bagian titik sudutnya ini bisa diarsir. Oke, jadi di bagian A ini, ini namanya titik sudut. Titik sudut. Nah, sedangkan dari sini ke sini dinamakan kaki sudut. Kaki sudut. Bisa dimengerti? Jadi tadi sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Nah, ini dibatasi oleh dua garis lurus. Dari sini tarik sini sampai di sini. Ini titik sudutnya di sini. Terus dari atas juga tarik ke bawah sampai sini. Nah, ini dinamakan titik sudut. Bisa dimengerti? Yang berikut jenis-jenis sudut. Coba kalian sebutkan kira-kira jenis-jenis sudut itu sudut apa saja? Siapa yang bisa sebut? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan.
Jackson. Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, sudut minus. Sudut apa lagi? Oke, jadi yang Jackson sebutkan tadi itu sudah benar. Jenis-jenis sudut yang pertama sudut lurus, sudut siku, sudut lancip, dengan sudut tumpul. Oke. Jadi di sini ada perbedaan antara sudut lancip, sudut lurus, sudut siku-siku dengan sudut tumpul. Nah, yang pertama yang membedakan antara sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, yaitu yang pertama. Oke, dari jenis sudut tadi yang pertama sudut lurus. Jadi sudut lurus adalah sudut yang kedua garisnya terletak pada satu garis lurus. Bisa dimengerti? Sudut lurus adalah sudut yang kedua garisnya terletak pada satu garis lurus. Nah, ini. Ini yang dinamakan dengan sudut lurus. Oke. Jadi sudut lurus adalah sudut yang kedua garisnya terletak pada satu garis lurus. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Jarum jam yang membentuk sudut lurus adalah jarum jam pada pukul 6 tepat. Contoh pada jarum jam. Jadi pada jarum jam juga kita bisa melihat contoh sudut lurus. Nah, misalnya ini 12, 6, 15. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 tepat, berarti jarum panjangnya dia di angka 12. Angka 12. Nah, ini jarum panjang. Ini jarum pendeknya di angka 6. Ini yang dinamakan contoh sudut lurus. Yang berikut sudut siku-siku. Sudut siku-siku atau sudut tegak dihasilkan dari sudut lurus yang dibagi dua sama besar. Jadi sudut siku-siku atau sudut tegak dihasilkan dari sudut lurus yang dibagi dua sama besar. Nah, contoh yang ini. Ini dinamakan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku tadi atau sudut tegak dihasilkan dari sudut lurus yang dibagi dua sama besar. Ini dari atas lurus ke bawah sampai di sini. Ini titik sudut. Bagi lagi ke kanan sama lurus sama besar. Jadi dinamakan dengan sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku itu dalam kehidupan sehari-hari itu kalian bisa lihat kira-kira apa saja yang bentuknya seperti sudut siku-siku. Ini siapa Diego? Tiang bendera. Oke, tiang bendera. Ada lagi? Ujung meja. Oke, siapa lagi? Ujung kursi. Ujung kursi ya. Ujung kursi, tapi bagian tempat kita duduk kan dari atas ini terus lurus lagi ke bawah, itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Ujung papan tulis ini juga kita bisa lihat lurus dari atas ini. Di sini titik sudutnya lurus lagi ke kanan. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku.
jarum jam ini tadi kita ubah sudah. Ini tadi kan sudut lurus. Nah, sekarang kita ubah ketika pukul 9 tepat. Nah, ini. Nah, ini dinamakan dengan sudut Siku-siku. Oke. Oke, jadi tadi sudut siku-siku juga bisa dilihat pada jarum jam ketika jam menunjukkan pukul 9 tepat. Nah, ini jarum panjangnya itu di 12, jarum pendeknya itu di jam 9. Nah, ini juga yang bisa dinamakan dengan sudut siku-siku. Oke, jadi masih banyak lagi contoh sudut siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi kalian sudah sebutkan tiang bendera, terus meja, papan tulis dan lain sebagainya. Oke, yang berikut sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut tegak atau sudut siku-siku. Nah, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut tegak atau sudut siku-siku. Contohnya jarum jam pukul 1 tepat. Contohnya jarum jam pukul 1 tepat. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut lancip. Ini tadi sudut siku-siku. Nah, sekarang sudut lancip. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku tetapi lebih kecil dari sudut lurus. Contohnya itu jarum jam ketika menunjukkan pukul 8 tepat. Nah, ya, jadi di sini jadi contoh sudut tumpul itu ketika jarum jam menunjukkan pukul 8 tepat. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut tumpul. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku tetapi lebih kecil dari sudut lurus. Bisa dimengerti? Halo? Bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi jika ada dua garis berpotongan, sudut yang dilihat biasanya adalah sudut yang kecil. Nah, ini. Misalnya ini. Sudut yang berpotongan biasanya dilihat sudut yang lebih kecil. Oke, ini. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku tetapi lebih kecil dari sudut lurus. Contohnya ketika jarum jam menunjukkan pukul 8 tepat. Dalam kehidupan sehari-hari juga kira-kira pukul pada jarum jam pada pukul berapakah jarum jam untuk menunjukkan sudut tumpul? Pada jam berapa? Jackson? Pada jam 4. Jam 4. Oke, ada lagi yang lain? Jam berapa lagi? Jarum jam yang menunjukkan pukul berapakah yang berkaitan dengan sudut tumpul yang contohnya sudut tumpul. Jam 3. Oke, jam 3. Jam berapa lagi? Angkat tangannya. Tahu dia Jam 9. jam 9 ya. Ibu, Jam 9 tadi sudah di sudut siku. Ibu sudah
8 atau pukul 4 itu dinamakan dengan sudut lancip. Jadi kita bisa lihat ini. Sudut tumpul. Sorry. Ini. Ini dinamakan dengan sudut tumpul. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu minta kalian untuk berdiri. Oke, kita nyanyi lagu yang satu sudut siku nadanya itu lagu yang mana di mana anak saya ada. Tapi kita kata-katanya kita ganti dengan sudut siku garisnya tidak lurus. Siapa yang bisa pimpin? Satu orang. Alidia pimpin sudah. Siku garisnya tegak lurus. 1, 2, 3. Sudut siku garisnya tegak lurus. Sudut siku 90 derajat. Kalau lebih kecil namanya sudut lancip. Kalau lebih besar namanya sudut tumpul. Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu macam-macam sudut. Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu macam-macam sudut. Oke, tepuk tangan untuk. Silakan dulu kembali. Oke, tadi di lagu ini tadi sudah menjelaskan bahwa besar sudut siku-siku itu berapa? Jadi besar sudut siku-siku ini sama dengan 90 derajat. Nah. Jadi besar sudut siku-siku tadi 90 derajat. Nah. Sedangkan kalau lebih kecil namanya sudut lancip. Kalau lebih besar namanya sudut tumpul. Nah, ini. Kalau lebih kecil ini sudut lancip. Sedangkan ini sudut tumpul. Baik. Kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Sudah semua? Sudah mengerti? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Bisa bagi satu kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita bagi cukup 3 kelompok. Oke. Jadi kita bagi 5 orang. 1 orang di kelompok ini bisa tambah di kelompoknya Julian. Ayo maju. Jadi soalnya Ibu tulis saja di papan ya. Kalian siapkan dengan satu kertas. Tulis nama anggota.
Oke, jadi di sini Ibu sudah tuliskan soal. Kalian kerja dalam kelompok. Di nomor gambar pertama ini, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Gambar ini untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Bisa dimengerti? Bisa? Kelompok 1 bisa mengerti? Halo, kelompok 1. Bisa mengerti? Bisa. Kerja dalam kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Setelah selesai, perwakilan dari setiap kelompok 2 orang maju untuk presentasi. Bisa mengerti? Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit. Jangan lupa tulis nama kelompok dengan jawaban. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok. Satu kelompok 2 orang maju untuk presentasi. Yang pertama dari kelompok 1. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya Ozi.
dan C dinamakan kaki sudut. Titik B dinamakan sudut. Bagian yang diarsis dinamakan titik sudut. Sudut yang berbentuk dari dua garis lurus yang saling tegak lurus dinamakan sudut siku-siku. Nomor 5. Bentuk yang dinamakan sudut lancip adalah C. Ini dinamakan sudut lancip. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada mau bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang mau memberikan sanggahan atau masukan? Ada? Sekian dan terima kasih. Kalau begitu kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, jawab ini. Oh, disuruh dengan nama kelompok. Tulis nama kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Julian. Sekarang kita lanjut kelompok berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Sudah? Oke, maju 2 orang perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasi di luar. Suara besar ya? Suara besar ya? Pagi yang teman, Ibu Guru. Selamat pagi Andri. Di sini kami akan memperjelas presentasi diskusi kelompok kami. Di sini saya akan memberi sama saya Yusuf. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab nomor 1 sampai 3. Garis B dan C dinamakan kaki sudut. Titik B dinamakan titik sudut. Bagian yang diarsis dinamakan titik B. Sudut yang terbentuk dari dua garis lurus yang saling tegak lurus dinamakan sudut siku-siku. Berikut yang dinamakan sudut lancip adalah C. Oke. Terima kasih. Ada yang bertanya? Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin memberikan sanggahan atau masukan? Julian, ada kelompok 3 mungkin ada yang memberikan sanggahan? Tidak ada? Tidak boleh. Kalau tidak ada, kami setuju. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi, Tia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk teman kami Putri. Gambar B dan C dinamakan kaki sudut. Titik B dinamakan titik sudut. Bagian yang di akhir dinamakan titik sudut. Sudut yang terbentuk dari dua garis lurus yang saling tegak lurus dinamakan sudut siku-siku. Sudut lancip adalah gambar C. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Ada yang memberikan sanggahan atau masukan mungkin? Diego? Tidak ada.
teman-teman mulai. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang Kia. Oke, oh ya, jawaban kalian tadi kumpul saja. Tulis dengan Oke, dari soal yang ibu kasih tadi, ada sebagian orang yang sebagian kelompok yang sudah mengerti dengan soal. Oke, jadi ibu ingin apa? Mengulang kembali atau membahas soal-soal yang sudah ibu kasih tadi. Jadi soal nomor 1. Soal nomor 1 ini. Oke, dari soal nomor 1 ini, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini, garis soal nomor 1-nya itu garis B dan C dinamakan ini yang dinamakan garis B dan C. Nah, ini dinamakan dengan apa? Oke, ini dinamakan kaki sudut. Kaki sudut. Sekarang nomor 2. Titik B ini dinamakan dengan Titik sudut. Siapa yang benar? Kelompok siapa yang benar tadi? Titik ini dinamakan dengan titik sudut. Titik sudut. Oke, sekarang nomor 3. Bagian yang diarsir dinamakan ini. Ini kira-kira jawaban yang benar apa? Titik sudut. Bagian yang diarsir. Titik B. Sesuai dengan jawaban kalian tadi. Titik B. Oke, dari kelompok 2 titik B, dari kelompok 1 titik sudut. Titik sudut. Dari kelompok 3 titik sudut. Oke, jadi jawaban yang benar di sini adalah sudut. Kalau titik sudut titik B ini gambar B ini titik sudut. Ini di sini. Nah, kan garis dari atas. Ini titik sudutnya di sini. Sedangkan kalau yang diarsir ini dinamakan dengan sudut. Nah, jadi yang membedakan antara sudut dan titik sudut ini. Kalau titik sudut titiknya di sini ujung. Karena dari pengertiannya tadi, sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus. Nah, ini titik sudutnya ini. Ini titik sudut. Sedangkan yang diarsir ini namanya sudut. Oke, lanjut nomor berapa? Nomor 4. Oke, jadi soal nomor 4 tadi, sudut yang terbentuk dari 2 garis lurus yang saling tegak lurus dinamakan dengan sudut siku. Sekarang nomor 5. Berikut yang dinamakan sudut lancip adalah dari gambar berikut ini. Yang dinamakan dengan sudut lancip kira-kira nomor berapa? Nomor C. Oke, jadi jawaban yang benar ini di nomor C. Oke, untuk mengingat supaya kalian bisa ingat, sekarang ibu minta semua tangan di atas meja. Semua tangan di atas meja. Martin, kau berani tanya ulang tentang ibu? Sekarang semua tangan di atas meja. Semua tangan di atas meja. Nah, untuk mengingat supaya kalian bisa ingat kembali kira-kira sudut tumpul yang mana, sudut lancip yang mana. Nah, sekarang ikut ibu Sekarang semua tangan di atas meja. Nah, ketika ibu sebut, misalnya begini, ibu kasih contoh dulu Ibu kasih contoh.
Yang pertama sudut lurus. Nah, tangan begini, sudut lurus. Ini dinamakan dengan sudut lurus. Nah, sudut sudut lancip begini. Sudut lancip begini. Sudut lurus. Sudut siku-siku, sorry. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Sedangkan sudut tumpul. Sudut tumpul begini. Nah, jadi supaya kita bisa ingat kembali begini. Ibu kasih contoh. Semua lihat ke depan. Posisi tangan di atas meja. Posisi tangan di atas meja. Nah, ketika ibu ketika ibu sebut sudut lancip. Nah, angkat begini. Sudut lancip. Tangan kan kita posisi tangan kan begini toh. Nah, sudut lancip, angkat sedikit. Sudut siku-siku, lurus. Sudut tumpul, miring. Sudut tegak, lurus. Bisa mengerti? Bisa. Saya ulang. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut tegak, lurus. Oke, bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke. Okay, earlier I explained the mastery of recognizing angels. You have also done the students' worksheet well. So I think you already understand our material today. Oke, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang mengenal sudut. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang Ibu kasih. Jadi Ibu rasa kalian sudah mengerti, sudah paham materi kita pada hari ini yaitu tentang mengenal sudut. Who do you think can make a conclusion about our material today? Siapa yang bisa membuat kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? If there isn't any, I will conclude our material today. Baik, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan materi, sekarang Ibu yang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, jadi pengertian dari sudut tadi merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Nah, dan yang berikut jenis-jenis sudut. Yang pertama tadi sudut lurus, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut lancip, yang keempat sudut tumpul. Oke. Okay, now I want to ask you, how do you feel after hearing material from me? Oke, jadi demikian saja penyempurnaan materi kita hari ini. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar materi dari Ibu? Baik. Baik. Senang. Baik, bahagia. Senang. Martin. Bisa mengenal sudut-sudut. Yang lain? Bahagia. Oke. Are you happy? Yes. Are you sure? Yes. Yes. Anda yakin? Kalian yakin? Ya. Yakin senang? Yakin? Yakin. Okay. Good. Thank you for actively participating in our learning today. Jadi terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran kita hari ini. I apologize. Maybe during the learning process there were some things I said that were not good and offended you. Oke, jadi Ibu minta maaf mungkin selama pembelajaran berlangsung ada kata-kata yang kurang baik yang membuat kalian tersinggung. Jadi Ibu minta maaf ya. Oke. Before ending our learning today, please tidy up your stationery and we will close with a prayer to go home. Mother asked one person to lead the prayer. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan rapikan kembali alat tulis kalian. Simpan kembali di tas. Alat tulis buku, pulpen,
Simpan kembali di dalam tas. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kemarin dia one person to pray. Jadi minta satu orang dia untuk pimpin doa. Stand up, please. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Kia.